Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Dani Sutisna, SPDI di SMK 45. Bapak sebagai guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Insya Allah pada kesempatan hari ini kakak akan menyampaikan materi pramuka penegak SKU, TKU, dan SKK, TKK. Yang pertama berkaitan dengan pengertian dari pramuka penegak itu sendiri. Penegak merupakan anggota muda gerakan pramuka yang berusia antara 16 hingga 20 tahun. Secara umum, usia itu disebut masa sosial atau disebut juga masa remaja awal, yaitu mencari jati diri. Mempunyai semangat yang kuat, suka berdebat, kemauannya kuat, agak sulit dicegah kemauannya jika tidak melalui kesadaran rasionalnya. Ada kecenderungan agresif. Pergerakan golongan penegak disebut juga pergerakan bakti. Bagi seorang penggalang yang masuk ambalan penegak, berarti melanjutkan latihan yang sudah diterima di golongan siaga dan penggalang, dan ambalan penegak adalah tempat mempraktekkan dan menyempurnakan pendidikannya dalam gerakan pramuka. Bagi mereka yang belum menjadi pramuka, bisa diterima sebagai anggota ambalan sedikitnya sudah memenuhi syarat-syarat penggalang ramu. Kepenegakan yaitu latihan ke arah kemandirian dan tidak menjadi beban orang lain. Persaudaraan bakti, mendidik diri sendiri dengan menambah kecakapan sebagai bekal pengabdian dan berguna bagi masyarakat, memilih cara hidup yang dipedomani Trisatya dan Dasa Dharma. Penegak dianggap telah berani meluaskan sayapnya sendiri, membuka lingkaran dunianya lebar-lebar dan juga mandiri. Maka bentuk upacara pembukaan dan penutupan latihan ambalan penegak yaitu berupa barisan yang terbuka dari semua sudut, yaitu bersaf satu lurus di mana pemimpin-pemimpin ambalannya tepat berada di sebelah kanan. Pembina bisa berada di tengah-tengah lapangan upacara, tetapi bisa juga berada di ujung barisan paling kanan. Filosofisnya bahwa penegak sudah dibebaskan melihat dunia luar, dan peran pembina dalam membina penegak yaitu memberi porsi lebih besar pada pemberian dorongan, motivasi dan arahan tutwuri handayani dibandingkan jika di tengah-tengah menggerakkan ing madya mangun karsa, dan jika di depan memberi keteladanan ing ngarsa sung tulodo. Proses pembentukan jiwa dan mental pada kepenegakan dilakukan melalui sandi ambalan yang dibaca dan dihayati setiap upacara penutupan latihan, serta perjalanan spiritual, haik, dan renungan jiwa sebagai sarana introspeksi dan retrospeksi seorang penegak. Yang berikutnya berkaitan dengan kegiatan penegak. Yang pertama, kegiatan penegak yaitu kegiatan yang berkarakter dinamis, progresif, menantang, bermanfaat bagi diri dan masyarakat lingkungannya. Kegiatan penegak berasal dari penegak, oleh penegak, dan untuk penegak, meskipun tetap dalam tanggung jawab pembina penegak. Yang kedua, materi yang dilatihkan pada hakikatnya semua aspek hidup yang nilai-nilai dan keterampilan. Materi dikemas hingga memenuhi 4H sebagaimana yang dikemukakan oleh Baden-Powell, yakni health, happiness, helpfulness, dan handicraft. Materi latihan datang dari rapat Dewan Penegak. Namun demikian, pembina sebagai konsultan bisa menawarkan program-program baru yang lebih bermakna, menarik, dan bermanfaat. Proses penyampaian materi bagi penegak. Di dalam latihan bisa dilakukan pemenuhan atau pengujian syarat kecakapan umum yang disebut dengan SKU, syarat Pramuka Garuda atau SPG,
dan syarat kecakapan khusus atau SKK. SKU dan SPG adalah standar nilai-nilai dan keterampilan yang dicapai oleh seorang pramuka, sedangkan SKK yaitu standar kompetensi pramuka yang berdasarkan peminatannya. Oleh sebab itu, tidak semua SKK yang tersedia dianjurkan untuk dicapai. SKU penegak terdiri dari 2 tingkatan, yaitu penegak bantara dan penegak laksana. Setelah penyelesaian syarat kecakapan umum penegak laksana, seorang penegak bisa menempuh pramuka Garuda yang disebut SPG, yang dalam pramuka internasional disebut Eagle Scout. Pada tingkat internasional terdapat perkumpulan pramuka yang telah mencapai Eagle Scout. Secara garis besar, kegiatan penegak terbagi menjadi kegiatan latihan rutin dan kegiatan insidental. Berkaitan dengan SKU, TKU, SKK, TKK, dan cara mengujinya. Yang pertama, pengertian. Syarat kecakapan umum atau SKU adalah syarat minimal yang wajib dimiliki oleh peserta didik untuk mendapatkan tanda kecakapan umum atau TKU setelah melewati ujian-ujian. Syarat kecakapan khusus atau SKK adalah syarat kecakapan pada bidang teknologi yang dimiliki oleh peserta didik yang berminat dalam mengembangkan minat dan bakatnya untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus atau TKK setelah melalui ujian-ujian. SKU sebagai alat pendidikan merupakan rangsangan dan dorongan bagi para pramuka untuk memperoleh kecakapan-kecakapan yang berguna baginya, untuk berusaha mencapai kemajuan, dan untuk memenuhi prasyarat sebagai anggota gerakan pramuka. SKU disusun menurut pembagian golongan usia pramuka, yaitu golongan siaga, golongan penggalang, golongan penegak, dan golongan pandega. SKU untuk golongan penegak terdiri dari 2 tingkat, yaitu tingkat penegak bantara dan tingkat penegak laksana. TKU dimiliki peserta didik dengan jalan melalui bentuk ujian-ujian yang dilakukan secara perseorangan. Syarat kecakapan khusus dan tanda kecakapan khusus atau SKK adalah syarat kecakapan khusus berupa kecakapan, kepandaian, kemahiran, ketangkasan, keterampilan, dan kemampuan di bidang tertentu yang lain, dan kemampuan umum yang ditentukan dalam SKU. SKK dipilih seorang pramuka sesuai dengan bakat dan minatnya. TKK sebagai alat pendidikan merupakan rangsangan dan dorongan bagi pramuka untuk memperoleh kecakapan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan dan penghidupannya sesuai dengan bakat dan keinginannya, sehingga dapat mendorong semangat menjadi wiraswastawan di masa mendatang. TKK didapatkan setelah menyelesaikan ujian-ujian SKK yang bersangkutan. TKK dikelompokkan menjadi 5 bidang. Yang pertama, bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi dan watak, warna dasar TKK kuning. Yang kedua, bidang patriotisme dan seni budaya, warna dasar TKK-nya merah. Yang ketiga, bidang keterampilan dan teknik pembangunan, warna dasar TKK hijau. Yang keempat, bidang ketangkasan dan kesehatan, warna dasar TKK putih. Yang kelima, bidang sosial dan prikemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia dan lingkungan hidup, warna dasar TKK biru. TKK dibedakan atas tingkatan-tingkatan sebagai berikut. Yang pertama, pramuka siaga, hanya 1 tingkat, berbentuk segitiga, puncaknya di bawah dengan panjang sisi 3 cm dan tinggi 2 cm. Pramuka penggalang, penegak, dan panega terdapat 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat purwa, berbentuk lingkaran dengan garis tengah 2,5 cm dan dikelilingi bingkai 2 mm.
Yang kedua, tingkat madya berbentuk bujur sangkar dengan ukuran sisi 2,5 cm dikelilingi bingkai 2 mm. Yang ketiga, tingkat utama berbentuk segi 5 beraturan dengan ukuran sisi masing-masing 2 cm dikelilingi bingkai 2 mm. Yang membedakan tingkatan pada TKK penggalang, penegak, dan pandega ialah warna bingkai TKK penggalang merah, warna bingkai TKK penegak dan pandega kuning. TKK yang dimiliki seorang pramuka harus terjamin bahwa kecakapan yang dimilikinya dapat dipertanggungjawabkan. Sekian yang kakak sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.